Di sebuah desa kecil yang terpencil di kaki gunung, hidup seorang pemandi jenazah bernama Raka. Lelaki sunyi yang terkenal teliti dan penuh hormat terhadap tiap tubuh yang ia mandikan. Namun suatu malam, ia menerima panggilan dari keluarga terpandang desa. Seorang perempuan tua, Nyi Laras, meninggal dengan cara yang aneh dan misterius. Ketika proses pemandian dimulai, terjadi kejanggalan yang belum pernah dialami Raka. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah berubah pekat menjadi hitam, seolah mengental seperti tinta. Dari tubuh Nyi Laras muncul aroma pahit besi dan belatung yang hidup tanpa sumber. Raka mencoba menghentikan proses, tetapi pintu ruang pemandian menutup sendiri dan tak bisa dibuka. Raka semakin yakin bahwa kematian Nyi Laras menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar ajal. Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan. Ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini. Hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Lampu minyak di rumah pemandian jenazah itu bergetar kecil, seolah takut pada angin malam yang merayap masuk melalui celah-celah kayu. Di ruangan sederhana berlantai semen itulah Raka menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Meja kayu panjang, ember besar, kendi tanah liat, dan bau campuran kapur baru serta air mawar menjadi bagian dari kesehariannya. Bagi kebanyakan orang, tempat itu adalah pintu menuju ketakutan. Bagi Raka, itu adalah tempat ia merasa paling benar-benar dirinya. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Raka sedang merapikan peralatan ketika terdengar suara ketukan cepat dan panik di pintu depan. Tok, tok, tok. Raka mengerutkan dahi. Jarang ada keluarga yang membawa kabar kematian lewat tengah malam. Langkahnya terdengar bergema ketika ia berjalan membuka pintu. Di depan berdiri seorang pemuda dengan wajah pucat dan mata memerah seolah habis menangis. Apakah ini rumah pemandi jenazah Raka? Suaranya bergetar. Raka mengangguk pelan. Ada yang meninggal? Pemuda itu menelan ludah. Nenek saya, Nyi Laras. Beliau meninggal mendadak. Nama itu membuat Raka terdiam. Nyi Laras adalah perempuan tua terpandang di desa, terkenal bijak namun misterius. Banyak rumor beredar tentangnya, terutama tentang ritual-ritual yang ia lakukan di sumur tua dekat rumahnya. Raka tidak pernah percaya tahayul, tapi mendengar nama itu disebut pada jam setenang ini membuat punggungnya merinding. Baik, kata Raka akhirnya, bawa jenazahnya ke ruang pemandian. Saat pemuda itu berpaling, Raka menangkap sesuatu dari sorot matanya. Bukan sekadar kesedihan, tapi ketakutan. Seakan ia hendak mengatakan sesuatu namun menahan diri. Tak lama berselang, jenazah Nyi Laras dibawa dengan tanduk kayu. Tubuhnya ditutupi kain lusuh dengan noda tanah di beberapa bagian. Raka membantu memindahkannya ke meja pemandian. Berat tubuh perempuan itu sangat ringan, seolah tulangnya tinggal kulit. Ketika kain penutup dibuka, Raka terpaku. Wajah Nyi Laras membiru, matanya tertutup rapat, tetapi ada guratan hitam tipis yang membentang dari sudut bibir hingga ke bawah telinga, seperti bekas cairan yang pernah mengalir. Raka menyentuh sedikit bagian itu. Dingin, tetapi terasa kasar seperti serpihan arang. Sejak kapan beliau meninggal? Tanya Raka. Baru 2 jam lalu. Jawab pemuda tadi. Raka mengangguk, lalu mulai menyiapkan air dalam ember besar. Suara gayung dan percikan air mengisi ruangan. Namun entah kenapa, malam terasa semakin gelap, padahal tidak ada lampu yang padam. Seakan udara menebal. Ia mulai mengguyurkan tubuh Nyi Laras perlahan. Di guyuran pertama, semuanya tampak normal. Air mengalir mengikuti lekuk tubuh ringkih itu. Namun pada guyuran kedua,
Raka melihat sesuatu. Air yang turun ke lantai tidak jernih lagi. Warnanya mulai keruh seperti bercampur abu dan darah. Raka memincingkan mata, mengambil gayung lagi, dan mengguyurkan air ketiga kalinya. Kali ini, ia melihat jelas. Air itu berubah hitam. Bukan keruh, bukan kotor, tetapi hitam legam seperti tinta, pekat dan mengental. Jantung Raka berhenti sesaat, Stabil dan tenang. Apa ini? Pemuda yang berdiri di sudut ruangan langsung mundur selangkah. Tadi tidak begitu. Kami membersihkan tubuh beliau sebelum dibawa. Raka tidak menjawab. Ia memandang permukaan kulit Nyi Laras. Dari pori-porinya keluar cairan hitam perlahan, seperti akar-akar kecil bergerak di bawah kulit. Raka mundur beberapa langkah tanpa sadar. Ruangan yang dingin mendadak terasa seperti oven. Ia berniat berhenti dan membuka pintu. Namun saat ia menyentuh gagang pintu, pintu itu terkunci, padahal ia tidak menguncinya. "Buka!" seru Raka sambil menarik keras. Pemuda itu ikut membantu, tetapi pintu sama sekali tidak bergerak, seolah ada sesuatu di luar yang menahannya. Tiba-tiba, terdengar suara lirih. Seperti seseorang berbisik dari belakang mereka. Raka memoleh cepat ke arah jenazah. Mata Nyi Laras tetap tertutup, tetapi bibirnya sedikit terbuka seakan ingin mengatakan sesuatu. Ruangan membeku. Pemuda itu jatuh tersungkur, gemetar. Apakah itu? Cairan hitam mengalir semakin banyak, menetes dari meja pemandian, merembes ke lantai seperti darah lama yang bangkit. Raka perlahan mendekat, walau tubuhnya menolak. Dari celah bibir Nyi Laras, keluarlah bisikan yang membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Airnya belum selesai. Dan saat itu juga, seluruh ember di ruangan bergerak sendiri, mengguncang air di dalamnya seperti seseorang sedang mengaduk dari dalam. Stabil dan tenang. Ember-ember itu bergetar seperti sedang dilanda gempa kecil. Air di dalamnya bergolak, menimbulkan riak-riak yang tidak wajar. Tidak ada tangan yang menyentuhnya. Tidak ada angin yang bertiup, tapi bunyi percikan air memenuhi ruang pemandian yang sempit. Raka menelan ludah. Tangannya dingin. Bukan karena malam, melainkan karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak ingin ia beri nama. Cukup. Gumamnya lirih, entah kepada dirinya sendiri atau kepada sesuatu yang mungkin sedang mengamati mereka dari sudut-sudut gelap ruangan. Pemuda yang tadi datang bersama jenazah Nyi Laras meringkuk di dekat dinding, memeluk lutut. Bibirnya bergetar membaca doa yang terputus-putus. Tapi satu-satunya suara yang terdengar jelas hanyalah gemuruh air dan sesuatu lagi. Suara seperti tawa kecil. Tawa yang tercekik seolah berasal dari tenggorokan yang sudah kering. "Berhenti!" Kali ini Raka mengucapkannya dengan suara keras. Bukan pada peralatannya, melainkan kepada sesuatu yang lain. Ia berusaha memegang satu ember, mencoba menahannya agar tidak bergerak. Begitu tangannya menyentuh gagang ember, getaran itu berhenti. Air di dalamnya mendadak tenang. Tenang yang menipu. Raka menunduk. Air yang tadi jernih kini berubah kelabu. Lalu menggelap pelan, seperti ada tinta yang menetes di tengah-tengahnya.
Ia menyentuh air itu dengan ujung jarinya. Rasanya dingin dan anehnya seperti licin minyak. Ketika ia angkat tangannya, ujung jarinya ternoda hitam. Bukan seperti lumpur, tapi seperti bercak yang menolak hilang, seolah menempel dari dalam kulit. "Pak, Raka?" Suara pemuda itu pecah. "Nenek saya, kenapa airnya bisa begitu?" Pertanyaan yang sama bergema di kepala Raka, namun ia tidak bisa menjawab. Sebagai pemandi jenazah, ia pernah melihat tubuh yang rusak, luka parah, bahkan mayat yang sudah beberapa hari baru ditemukan. Ia bukan orang yang mudah kaget. Tapi ini bukan hal yang masuk akal. Ia menatap jenazah Nyi Laras lagi. Cairan hitam masih merembes dari pori-pori kulitnya, mengalir pelan seolah tubuh itu menyimpan sungai gelap di dalamnya. Bau yang semula seperti campuran tanah basah dan kapur barus kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Seperti besi yang direndam terlalu lama, bercampur dengan manis busuk yang menusuk hidung. Raka terpaksa melanjutkan tugasnya. Tradisi desa melarang menunda pemandian jenazah. Seberapapun anehnya, begitu kata almarhum gurunya dulu, tugasmu adalah memuliakan tubuh terakhir mereka. Tangan Raka gemetar saat mengambil gayung. Ia menahan nafas dan menyiramkan air sekali lagi. Guyuran itu mengenai dada Nyi Laras, dan untuk sesaat, semua tampak normal. Tapi begitu air mengalir ke lantai, warnanya langsung menghitam seperti tadi. Kali ini lebih pekat. Bukan hanya mengalir, tapi merayap membentuk genangan yang lambat laun menyatu, mengitari kaki Raka. Raka mundur, genangan itu ikut bergerak seperti sadar akan keberadaannya, mengikuti langkah-langkah kecilnya ke belakang. "Keluar! Keluar dari sini kau! Kau tidak perlu melihat ini. Tapi pintunya..." Raka melirik pintu kayu yang masih tertutup rapat. Ia mendekati dan menghentamnya dengan bahu. Tetap tidak bergerak, gagangnya terasa dingin seperti logam yang baru diangkat dari es. Ia menempelkan telinga ke pintu. Sunyi. Tidak ada suara kehidupan di luar. Padahal rumah pemandian ini berdiri di tengah desa. Seharusnya ada suara anjing, suara serangga, apapun. Tapi malam ini seperti terputus dari dunia lain. "Barakah?" Pemuda itu bangkit perlahan, suaranya parau. "Sebelum nenek meninggal, beliau bilang sesuatu. Saya tidak mengerti, jadi saya tidak menyampaikannya. Tapi mungkin Anda perlu tahu." Raka menoleh, menunggu. "Beliau bilang, airnya akan mencarimu. Jangan biarkan aku dimandikan sendirian." Pemuda itu menunduk. Saya kira itu hanya ucapan orang yang sedang sakaratul maut. Tapi sekarang, kalimat itu menancap di benak Raka. Airnya akan mencarimu. Air apa? Ia menatap lagi genangan hitam di lantai. Sesuatu di dalamnya bergerak. Seperti bayangan kecil yang membentuk wajah, sekilas saja, lalu hilang saat ia berkedip. "Dengar," kata Raka berusaha tegar. "Kita selesaikan sebisa mungkin. Setelah itu, aku tidak tahu. Tapi jenazah ini tak boleh dibiarkan tanpa kafan." Ia kembali ke meja, memaksa diri fokus pada langkah-langkah ritual.
Setiap sentuhan terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi dari setiap sudut. Bibirnya komat kamit membaca doa, berharap setiap kata menjadi pelindung. Namun setiap kali air menyentuh tubuh Nyi Laras, ruangan seolah menelan lampu sedikit demi sedikit. Cahaya yang semula kekuningan hangat berubah redup seperti dicekik oleh kegelapan yang merayap datang dari langit-langit. Raka tak tahu sudah berapa kali ia mengguyur. Waktu terasa melar. Di kepalanya hanya ada doa dan bunyi air yang menyentuh kulit, lalu jatuh ke lantai sebagai cairan hitam. Pada satu titik, ia menyadari sesuatu. Air di ember tinggal sedikit, namun air hitam di lantai tidak bertambah. Seolah tiap tetes menghilang begitu menyentuh permukaan semen. Raka menjongkok, memperhatikan lebih dekat. Semen itu menyerap air hitam itu. Bukan seperti tanah yang sekedar mengeringkannya, tapi seperti sesuatu yang meminum, menghisap, dan menyimpan. Permukaan lantai tampak lebih gelap, berkilat tipis, dan jika ia kondongkan telinga, ia bisa bersumpah mendengar suara samar. Stabil dan tenang. Seperti desahan lega atau keluhan panjang orang yang kehausan lalu akhirnya minum. Ini bukan tempat untuk permainan pikiranku. Raka menggeretakkan gigi, memaksa diri berdiri lagi. Beberapa saat kemudian, proses pemandian selesai juga. Tubuh Nyi Laras sudah bersih, setidaknya secara lahiriah. Cairan hitam tidak lagi mengalir meski garis-garis gelap tipis masih tampak di beberapa bagian kulitnya, seperti urat yang mati. Raka mengambil kain kafan, mulai membungkus tubuh itu sambil menjaga agar tangannya tetap mantap. Pemuda itu membantu dengan kaku, matanya tak berani menatap wajah neneknya sendiri. Saat kafan ditarik menutupi wajah, Raka merasakan sesuatu menyentuh ujung jarinya. Halus dan dingin, seperti kulit tangan lain yang menyelinap dari bawah kafan. Ia menarik tangannya. Kafan bergetar sedikit, tapi tetap rapi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang keluar. Bayangan saja, bisiknya, meski ia sendiri tidak yakin. Begitu lilitan terakhir selesai, lampu minyak mendadak berkedip-kedip cepat, lalu padam. Ruangan tenggelam dalam gelap total. Pemuda itu menjerit pelan, "Parakah?" Tenang, Raka meraba-raba meja, mencoba mengingat letak korek api. Jantungnya berdetak keras di telinga. Dalam kegelapan seperti itu, suara apapun terdengar berlipat ganda. Lalu dari arah meja, terdengar suara kain yang diseret. Serrrr, seperti sesuatu bergerak pelan di atas kayu. Raka membeku. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih keras, seperti ada yang berusaha duduk atau bangkit pelan-pelan. "Pak, itu dari mana?" bisiknya. Suaranya pecah, hampir menangis. Raka tak menjawab, tangannya menemukan korek. Dengan napas tertahan, ia memantik. Sekali, gagal. Kedua, api kecil menyala sekejap. Cukup untuk menempatkan bayangan cepat, bentuk panjang di atas meja yang tidak lagi sepenuhnya terbaring. Dan sesuatu yang hitam mengalir dari ujung meja ke lantai, merayap seperti tangan yang mencari pijakan. Api padam lagi. Dalam kegelapan, suara bisikan itu kembali. Airnya belum selesai. Kali ini suara itu tidak hanya terdengar di satu titik. Bisikan yang sama menggema dari lantai, dari dinding, dari ember-ember kosong, seolah seluruh ruangan ikut berbicara. Raka memantik korek lagi dengan kasar. Api menyala, sedikit lebih stabil. Ia menatap ke meja. Kafan Nyi Laras tetap pada tempatnya. Namun, posisi tubuhnya sudah bergeser. Sedikit saja. Kepalanya kini miring menghadap ke arah Raka, atau setidaknya itulah yang terasa.
Raka menggigit bibir. Cukup, katanya pada dirinya sendiri. Ini hanya permainan pikiran. Api korek ia dekatkan ke lampu minyak, menyalakannya kembali. Ruangan mendapat cahaya, meski redup. Bayangan-bayangan panjang menempel di dinding, bergoyang perlahan. Ketika ia menoleh ke lantai, genangan hitam itu sudah hilang. Lantai tampak bersih, hanya basah biasa, seolah semua yang tadi ia lihat tak pernah terjadi. Pemuda itu menghela napas, tapi matanya masih penuh ketakutan. Pintu yang tadi terkunci tiba-tiba berdecit sendiri, terbuka perlahan. Dari luar, udara malam mengalir masuk, dingin tapi anehnya menenangkan. Suara jangkrik yang tadi lenyap mendadak kembali. Seolah tidak ada yang terjadi, seolah ruangan itu baru saja mengusir sesuatu yang tidak ingin keluar. "Bawa jenazahnya," kata Raka. Suaranya serak tapi tegas. "Jangan ditunda, kuburkan secepat mungkin." Pemuda itu mengangguk cepat, memanggil beberapa saudara yang menunggu di luar. Mereka mengangkat jenazah Nyi Laras dengan hati-hati, sama sekali tidak menyadari apa yang barusan terjadi di dalam. Raka berdiri di ambang pintu, memandangi iring-iringan kecil itu menjauh. Langkah mereka menghilang di gelapnya gang desa menuju tanah pemakaman di pinggir hutan. Saat punggung mereka lenyap, angin malam menyentuh wajah Raka. Ia menghela napas panjang. Rasanya seluruh sendi di tubuhnya lemas. Namun, ketika ia hendak menutup pintu, sudut matanya menangkap sesuatu. Di dalam ember besar yang masih tergeletak di sudut ruangan, tepat di permukaan air yang tersisa, muncul lingkaran kecil berwarna hitam. Lingkaran itu berputar pelan, seperti pusaran air, tapi terbalik. Bukannya menarik ke dalam, ia seperti mendorong sesuatu naik. Raka menatap, tercekam. Dari pusaran hitam itu muncul satu gelembung kecil, pecah tanpa suara. Dan di telinganya, samar-samar, ia kembali mendengar bisikan Nyi Laras. "Kau sudah tersentuh." Rumah pemandian jenazah itu akhirnya kembali sepi. Raka menyalakan satu lampu tambahan untuk memastikan tidak ada sudut ruangan yang dibiarkan gelap. Ia tahu bahwa apapun yang mengintai di sana tadi tidak berasal dari hal yang bisa dijelaskan secara biasa. Meskipun demikian, ia tetap mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah hasil kelelahan, tekanan, dan suasana mencekam. Tapi, setiap kali ia menunduk, ia melihatnya kembali. Lantai yang menghitam secara samar, bekas genangan air hitam tadi. Ia mencoba menggosak permukaan lantai dengan kain basah dan sabun. Namun bukannya memudar, justru noda itu tampak mengilat dan bertambah luas seperti bayangan minyak. Raka berhenti. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah ember yang masih berisi sedikit air. Pusaran kecil yang tadi muncul sudah tidak ada, namun permukaan air terlihat lebam, gelap, seperti kaca yang memantulkan sesuatu dari kedalaman. Perlahan, ia mendekat dan menatap pantulan dirinya di permukaan air itu. Wajahnya terlihat pucat dan menegang, tapi ada sesuatu yang membuat dadanya sesak rapat. Di balik bayangannya, ia seperti melihat siluet tubuh lain berdiri tepat di belakangnya. Kurus, membungkuk, dengan kepala miring dan rambut tergerai menutupi wajah. Raka tersentak mundur. Tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Hanya dirinya, dinding, meja kayu, dan ember. Namun, bayangan itu, ia melihatnya jelas di air. Ia menutup ember itu dengan kain, tidak sanggup melihat permukaannya lagi. Ia merenggangkan leher, mencoba berpikir jernih. "Ini bukan hantu," katanya lirih. "Ini pikiranmu sendiri, Rak." Namun kata-kata itu tak sanggup membendung getaran di hatinya. Ketika ia melangkah keluar, kaki Raka berhenti tiba-tiba. Di ambang pintu, tepat di bagian lantai, terdapat jejak kaki.
Bukan jejak manusia biasa. Jejak itu kecil, tapi panjang, seperti jari-jari yang terlalu banyak dan saling menempel. Jejak itu muncul dari arah tengah ruangan, lalu menghilang di dekat dinding, seolah pemiliknya menembus tembok. Cukup. Raka mengusap wajah, berusaha mengatur nafas. Aku butuh udara. Ia menutup pintu rumah pemandian dan berjalan ke arah jalan desa. Udara malam dingin menggores kulit, namun setidaknya terasa seperti udara dunia manusia. Di kejauhan, lampu-lampu rumah penduduk memancar redup satu persatu. Namun, baru beberapa langkah, sesuatu membuatnya berhenti lagi. Dari arah sumur tua di ujung jalan, terdengar suara bergemericik air. Padahal sumur itu biasanya sunyi dan jarang dipakai oleh warga. Raka menoleh. Sumur itu tampak gelap, seperti lubang hitam di tengah malam. Dan di atas sumur itu, tampak siluet seseorang. Berdiri membungkuk, rambut panjang tergerai, menghadap ke dalam sumur. Siluet itu tidak bergerak, seolah ia mendengarkan sesuatu dari dalam kedalaman. Raka memejamkan mata sejenak. Itu bukan apa-apa, cuma imajinasi. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah hilang. Namun suara air dari dalam sumur semakin keras, seperti ada yang berenang di bawah sana. Raka memilih memalingkan wajah dan berjalan cepat pulang. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala. Tapi bahkan dengan cahaya, mimpi buruk tetap datang. Dalam mimpinya, ia berada di ruang pemandian. Kafan Nyilaras terbuka, dan tubuh itu duduk perlahan sambil mengulurkan tangan penuh cairan hitam. Dari bawah lantai, banyak tangan lain muncul mencoba meraih kakinya. Ketika ia berbalik, pintu ruang pemandian tertutup. Di dinding, tertulis sebuah kalimat dengan cairan pekat. Airnya mencarimu. Raka tersentak bangun dengan nafas tersenggal, tubuh berkeringat dingin, dan yang membuat hatinya hampir berhenti adalah di lantai kamarnya. Ia melihat bekas basah kecil, seperti seseorang yang meneteskan air dari tubuhnya setelah mandi. Air itu hitam. Pagi datang dengan cahaya pucat, seakan matahari juga enggan menyinari desa itu hari ini. Raka duduk di tepi ranjang, wajahnya sayu. Malam itu ia hampir tidak tidur lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bunyi air menetes. Dan setiap kali membuka mata, noda basah di lantai kamarnya semakin melebar. Bukan mimpi, bukan ilusi. Seseorang atau sesuatu telah masuk ke rumahnya. Namun, Raka tidak bisa diam. Ketakutan tidak mengubah apapun. Ia mengenakan pakaian kerja lalu keluar rumah. Tujuan pertamanya jelas, ke rumah keluarga Nyilaras. Ia butuh jawaban. Ada sesuatu yang tidak disampaikan keluarga tentang Nyilaras, sesuatu yang sangat penting. Rumah keluarga itu berada di bagian desa yang lebih tinggi. Ketika Raka mengetuk pintu, pemuda yang semalam mengantarkan membuka dengan wajah lesu. Matanya sembab seolah tidak tidur juga. "Pak Raka," suaranya serak. "Anda kembali." "Aku butuh bicara," jawab Raka tegas. "Tentang nenekmu." Pemuda itu menelan ludah dan mempersilahkan ia masuk. Di ruang tamu sederhana, Raka duduk berhadapan dengan pemuda itu. "Aku ingin kau jujur," kata Raka. "Kematian Nyilaras bukan kematian biasa, bukan?" Pemuda itu menunduk. Jemarinya saling meremas gugup. Saya tidak tahu harus memulai dari mana." "Mulai dari apapun yang kau tahu." Pemuda itu menarik nafas panjang. "Nenek saya adalah penjaga sumur tua di ujung desa." Raka tak berkedip. Penjaga sumur?
Sumur itu bukan sumur biasa, Pak Raka. Kata nenek, sumur itu tempat air hidup. Air itu bukan sekedar air. Ia makhluk atau tempat bagi sesuatu yang sejak dulu mengikat perjanjian dengan para tetua desa. Raka merasakan dingin merayap di punggungnya. Nenek Anda merawat sumur itu. Lebih dari itu, Pak, ia memberi makan sumur. Raka membeku. Setiap bulan ada darah hewan yang diteteskan ke dalam sumur. Kadang pemuda itu terhenti, menutup mulut sejenak sebelum melanjutkan. Kadang juga bukan darah hewan. Raka menegang. Maksudmu manusia? Pemuda itu hanya menatap tanpa menjawab, dan diamnya sudah cukup. Nenek bilang, kalau perjanjian itu tidak dipenuhi, air sumur akan mencari sendiri apa yang ia inginkan. Raka kini benar-benar merasakan guncangan di dadanya. Air itu mencari sendiri. Lanjut pemuda itu dengan suara semakin kecil. Malam sebelum nenek meninggal, beliau bilang kalau sumur sudah mulai memanggil beliau. Beliau merasa sudah terlalu tua untuk menjadi penjaga dan bahwa sumur butuh pengganti. Seseorang yang dipilihnya. Pemuda itu menatap Raka dengan pandangan ngeri. Dan setelah beliau meninggal, sumur akan mencari orang yang disentuh air hitam itu. Raka merasakan perutnya jatuh. Kau sudah tersentuh. Suara Nyi Laras kembali bergema di kepalanya. Air itu bukan kebetulan. Itu penanda. Aku tidak mau, kata pemuda itu dengan suara ketakutan. Aku tidak mau menjelaskannya semalam karena aku takut. Tapi setelah pemakaman tadi subuh, ada suara dari sumur, Pak Raka. Suara memanggil nama Anda. Raka membeku. Namaku? Pemuda itu mengangguk. Wajahnya pucat. Suara itu bilang, bawa dia ke sumur. Udara ruangan serasa mengental. Raka merasakan nafasnya tercekat. Pak Raka, pemuda itu menelan ludah. Apa Anda pernah mendekat ke sumur sejak tadi malam? Raka tidak langsung menjawab. Namun bayangan sosok berambut panjang yang ia lihat semalam di atas sumur kembali muncul di benaknya. Bayangan yang berdiri membungkuk, mendengarkan sesuatu dari dalam. Memanggilnya. Seakan mengetahui bahwa tubuhnya sudah tersentuh air hitam. Seakan sumur itu sudah menandainya. Dan di saat itulah, dari luar rumah, terdengar suara keras. Gubrak. Seperti sesuatu jatuh ke tanah. Mereka berdua menoleh ke jendela. Di depan rumah, terdapat jejak air hitam, panjang, mengarah dari jalan desa menuju pintu rumah. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara air berputar pelan, seperti pusaran yang memanggil, seperti sumur yang menunggu. Jejak air hitam di depan rumah itu memanjang seperti lidah yang menjulur dari sesuatu yang tak terlihat. Raka berdiri mematung, sementara pemuda cucu Nyi Laras bersembunyi di balik pundaknya, gemetar. Jejak itu mulai dari jalan desa, lalu berhenti tepat di depan ambang pintu, seolah sesuatu sudah berdiri di sana, lalu menghilang. Tidak ada bentuk kaki yang jelas, hanya alur cairan yang mengering perlahan di tanah. Ini dari sumur, bisik pemuda itu lirih. Raka tahu, ia mungkin benar. Ia merasakan bau samar yang kemarin memenuhi ruang pemandian. Perpaduan besi, tanah, dan sesuatu yang busuk namun manis. Perlahan, angin membawa aroma itu dari arah jalan yang mengarah ke ujung desa, ke sumur tua. Seolah-olah sumur itu sedang bernafas. Dengarkan aku, kata Raka menoleh pada pemuda itu. Apa ada orang lain yang tahu tentang perjanjian sumur selain keluargamu?
Pemuda itu menggeleng pelan. Hanya tetua desa dan beberapa orang tua zaman dulu, tapi banyak yang sudah meninggal. Nenek adalah penjaga terakhir yang benar-benar tahu seluk-beluknya. Tetua desa yang masih hidup, Pak Lurah dan satu orang lagi, kiai tua yang tinggal dekat surau kecil di pinggir pemakaman. Nenek sering berbicara dengan mereka. Nama itu menyalakan secerah arah dalam pikiran Raka. Baik, kau tetap di rumah. Jangan keluar kalau tidak sangat perlu. Jika ada suara memanggil, jangan dijawab. Mengerti? Pemuda itu menelan ludah. Lalu Anda mau kemana? Raka menatap ke arah ujung desa, di mana atap surau kecil nyaris tak terlihat dari sini. Mencari orang yang pernah berbicara dengan nenekmu dan mungkin dengan sumur itu juga. Surau kecil itu sepi. Hanya suara burung yang sesekali lewat dan derit kayu ketika Raka melangkah di teras. Pintu surau terbuka dan di dalam tampak seorang lelaki tua berkopiah lusuh sedang duduk bersila, tasbih di tangan. Matanya sayu namun tajam, seperti seseorang yang terlalu sering melihat hal-hal yang orang lain pura-pura tidak lihat. "Assalamualaikum," sapa Raka pelan. "Waalaikumsalam." Lelaki tua itu menatapnya dari bawah alisnya. "Raka, pemandi jenazah, ya?" Raka sedikit terkejut. "Kiai, sudah tahu saya akan datang." Kiai tua itu menghembuskan nafas panjang. Kalau air sudah mulai mencari, orang pertama yang disentuhnya pasti datang ke sini atau ke sumur. Syukurlah kau memilih ke sini dulu. Raka merasakan kulit tengkuknya meremang. Jadi, Kiai sudah tahu. Aku sudah mendengar suara itu sejak malam Nyi Laras sekarat. Sumur itu gelisah, penjaganya mati, dan ia harus memilih yang baru. Raka mengepal tangannya di sisi tubuh. "Saya tidak mau jadi penjaga sumur. Saya pemandi jenazah. Tugas saya dengan yang mati, bukan dengan makhluk air hitam di dasar lubang." Kiai menatap lebih tajam. "Kau pikir memandikan jenazah hanya urusan badan. Kau sudah lama berada di batas, antara yang hidup dan mati. Kau lebih dekat dengan dunia mereka daripada orang biasa. Itulah sebabnya sumur memilih kau." "Kenapa bukan cucunya sendiri?" Raka berusaha mengatur nafas. "Darahnya, keluarganya." "Karena dia takut," jawab Kiai tanpa ragu. "Penjaga sumur tidak boleh takut air. Sedangkan kau kemarin, ketika air menghitam, kau tidak lari. Kau tetap memandikan jenazah sampai selesai. Meski pintu terkunci, meski ruangan hidup. Bagi sumur, itu adalah bentuk pengabdian." Raka mendengus pendek. "Saya tidak mengabdi pada sumur. Saya hanya mengabdi pada kewajiban. Bagi makhluk yang sudah terlalu lama hidup." Kiai menyahut lirih. "Perbedaan itu tidak penting." Raka diam sejenak. Di telinganya suara air menetes yang hanya ia dengar sendiri, seperti ikut duduk di antara mereka. Menunggu. "Apa yang terjadi jika tidak ada penjaga?" tanya Raka lirih. Kiai menatap keluar ke arah pemakaman yang samar-samar tampak di kejauhan. Sumur akan mengambil sendiri yang ia mau. Banjir pertama bukan air biasa. Permukaan desa akan tetap kering, tapi di bawah tanah akan menghitam. Pohon-pohon mati dari akarnya, hewan-hewan hilang. Lalu, orang-orang akan mulai bermimpi basah oleh air hitam, ujar Kiai pelan. Mereka bangun dalam keadaan tenggelam di kasurnya sendiri. Tapi tidak ada air yang terlihat. Hanya paru-paru mereka yang penuh. Raka merasa perutnya mual. Nyi Laras menjalankan ini semua seumur hidupnya. "Kau pikir kenapa ia jarang bergaul?" balas Kiai. "Penjaga sumur tidak pernah benar-benar bersama manusia. Ia lebih sering berbicara dengan sesuatu di bawah air. Ia yang menjaga agar desa ini tetap bisa bernafas." Suara jangkrik mulai terdengar, padahal matahari masih tinggi. Raka menarik nafas panjang. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Kiai? Menyerahkan diri saya? Menjadi budak sumur itu?" Kiai menggeleng pelan. "Tidak semuanya sesederhana itu. Ada dua pilihan. Pertama, kau menerima. Menjadi penjaga baru, memberi makan sumur sesuai perjanjiannya. Desa tetap hidup, tapi kau tidak akan pernah tenang sampai mati. Dan yang kedua? Yang kedua, kau mencoba memutus perjanjian, mengusir yang bersemayam di bawah sana.
Raka mengatap penuh harap. Itu mungkin. Kiai tersenyum tipis. Segala yang diikat bisa diputus. Tapi ada harga yang harus dibayar. Harga apa? Sumur tidak akan pergi tanpa membawa sesuatu, jawab Kiai. Kalau bukan darah banyak orang desa, berarti satu nyawa yang ia pilih sendiri, yang rela turun menggantikan. Sejenak surau itu terasa sangat sempit. Udara hangat membeku. Artinya, kata Raka, menelan pahit. Apapun pilihannya, tetap harus ada yang dikorbankan. Kiai hanya mengangguk. Dan kenapa saya? Raka nyaris berbisik. Kenapa bukan Kiai atau orang lain yang lebih paham? Kenapa seorang pemandi jenazah yang bahkan tidak minta semua ini? Kiai kali ini menatap dengan kasihan. Karena kau sudah membawa bagian sumur itu pulang. Ia menempel padamu, di tanganmu, di lantaimu, di mimpi-mimpimu. Raka menoleh ke telapak tangannya yang kosong, namun ia merasa di balik kulit ada rasa dingin yang tidak hilang sejak malam itu. Airnya sudah memilihmu, nak Raka, ucap Kiai lirih. Sekarang tinggal kau yang memilih. Membiarkan desa tenggelam tanpa air, atau kau sendiri yang turun. Sore mulai merambat ketika Raka berdiri di depan sumur tua. Angin berhembus lembut, namun udara di sekeliling sumur terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang lain. Sumur itu dikelilingi batu-batu tua yang ditumbuhi lumut. Dindingnya hitam, bukan karena bayangan, tetapi seperti ada jelaga yang meresap dari dalam. Di bibir sumur tergantung tali tua dan timba kayu yang sudah lama tidak terpakai. Raka menatap ke dalam. Gelap, terlalu gelap untuk ukuran sumur biasa. Seolah dasar sumur bukan sekedar tempat air, melainkan lubang menuju sesuatu yang lebih dalam dari tanah. Ia mengangkat timba, menurunkannya perlahan dengan tali. Suara kayu berderit, tali bersuara serat bergesekan. Beberapa saat kemudian, terdengar bunyi plup pelan. Timba menyentuh permukaan. Ketika ia mengangkatnya kembali, air yang naik bukan air jernih. Ia adalah air setengah pekat, berwarna keabu-abuan gelap, perlahan menghitam ketika terkena cahaya sore. Tidak berbau busuk, namun ada aroma besi yang menusuk. Identik dengan air pemandian tadi malam. Raka menatap pantulan dirinya. Kali ini tidak hanya ada satu bayangan di sana. Di samping wajahnya tampak wajah lain. Keriput, bibir hitam, mata tertutup. Nyi Laras. Mulut bayangan itu bergerak meskipun dalam dunia nyata tidak ada apa-apun di samping Raka. Turunlah, bisik bayangan itu, sebelum airnya naik sendiri. Suara sumur menggelegak pelan, seperti tawa jauh yang tenggelam di bawah batu-batu. Raka menjembamkan mata sejenak, lalu berbisik lirih. Kalau memang aku yang kau cari, kenapa harus kau ganggu yang lain? Angin berhenti sejenak seolah mendengarkan. Dari dasar sumur terdengar suara seperti jawaban. Suara air, memanggil namanya pelan-pelan. Raka. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari bahwa selama ini ia memandikan jenazah. Tapi kini mungkin sudah saatnya ia sendiri yang bersiap menjadi jenazah yang diserahkan. Bukan ke tanah, melainkan ke air. Malam turun pelan, seperti tirai tipis yang menutupi desa. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di rumah-rumah. Namun di sekitar sumur tua, tidak ada satu pun cahaya, selain lampu kecil yang dibawa Raka dan lentera yang dipegang Kiai. Keduanya berdiri di sisi sumur, ditemani sunyi yang hanya dipecah oleh suara serangga. "Sudah kau pikirkan baik-baik?" tanya Kiai, matanya dalam, suara berat. Raka mengangguk pelan. Wajahnya tampak lebih tua beberapa tahun dibanding pagi tadi. Kalau perjanjian diteruskan, desa selamat.
Tapi generasi penjaga akan terus tersiksa. Kalau diputus, air akan menuntut sesuatu. Lebih baik satu orang yang turun daripada air naik dan mengambil sendiri. Tidak ada yang mewajibkan kau menjadi pahlawan, nak Raka, kata Kiai lirih. Raka mengukik tersenyum tipis, getir. Saya bukan pahlawan, Kiai. Saya hanya pemandi jenazah. Tugas saya dari dulu hanya satu, memastikan mereka yang mati diperlakukan dengan hormat. Kalau sekarang harus ada yang dimandikan oleh air di bawah sana demi yang hidup, biarkan saya yang mengantarkan diri sendiri. Kiai memejamkan mata sejenak, tasbih di tangannya terhenti. Kalau kau turun, mungkin kau tidak mati seperti manusia biasa. Tubuhmu tidak ditemukan. Namamu akan menjadi cerita. Orang-orang bisa lupa dan menyalahkanmu atau menganggapmu hilang. Orang yang hidup memang pandai menghakimi mereka yang sudah tiada. Saya sudah lama lihat itu di setiap pemakaman. Tapi bukan mereka yang perlu saya puaskan. Saya hanya tidak ingin anak-anak desa bermimpi tenggelam setiap malam. Angin malam berhembus, membawa bisikan halus dari dalam sumur. Kali ini, Raka tidak menutup telinga. Di kejauhan, lonceng kecil surau berbunyi pelan. Bukan karena adzan, tapi karena angin menyentuhnya. Kiai mendekat, memegang bahu Raka dengan kedua tangannya yang bergetar. Kalau di bawah sana kau bertemu Nyi Laras, sampaikan bahwa desa berhutang padanya dan padamu. Raka mengangguk. Kalau saya masih bisa berbicara. Keduanya tersenyum tipis, senyum orang yang tahu bahwa ini bukan lagi urusan menang atau kalah, tapi urusan menerima. Mereka menyiapkan satu tali panjang yang diikat kuat di tiang kayu dekat sumur. Bukan untuk menarik Raka kembali, melainkan sebagai simbol, sebagai pengikat terakhir antara seorang manusia dengan dunia yang ia tinggalkan. Raka berdiri di bibir sumur, menatap ke dalam. Gelap itu terasa memanggil, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai undangan. Dalam sekejap, potongan-potongan hidupnya melintas. Masa kecil, pertama kali membantu gurunya memandikan jenazah, rasa takut yang berubah jadi hormat. Malam ketika air mandi jenazah Nyi Laras menghitam, dan bisikan, "Kau sudah tersentuh." "Kiai," katanya tiba-tiba sebelum melangkah, "kalau setelah ini tidak ada lagi air mandi yang menghitam, tolong, jangan lupakan Nyi Laras. Jangan hanya ingat airnya, ingat juga orang yang menahannya seumur hidupnya." Kiai hampir menangis, namun dia tahan emosi. "Insya Allah, namamu dan namanya akan kami sebut dalam doa. Bukan sebagai penjaga sumur, tapi sebagai orang yang menyelamatkan setiap nafas di desa ini." Raka menunduk menerima kata-kata itu, lalu memasukkan satu kakinya ke dalam mulut sumur. Dinginnya langsung naik dari telapak kaki ke tulang. Tali di pinggangnya terasa berat, namun sekaligus ringan. Langkah kedua, langkah ketiga. Batu dinding sumur lembab dan licin. Semakin ke bawah, udara semakin dingin dan basah. Suara desa menghilang, berganti suara tetes-tetes air yang memantul di dinding. Di atas, lentera yang dipegang Kiai tampak semakin kecil. "Kalau aku menjerit, jangan kau tarik aku kembali, Kiai." "Kenapa?" "Karena kalau aku menjerit, mungkin bukan aku lagi yang bicara." Kiai menggigit bibirnya menahan emosi. "Baik, nak Raka." Semakin ke bawah, semakin gelap. Lama-lama cahaya di atas hanya menjadi lingkaran kecil. Dingin berubah menjadi gigitan yang menusuk tulang. Raka berhenti sejenak, meraba-raba dinding. Tiba-tiba sesuatu menyentuh ujung jari-jarinya. Dingin, licin, bergerak pelan. Bukan air yang menetes, bukan batu. Seperti jari tangan lain yang menyapa. "Selamat datang." Suara itu bergema di kepalanya. Entah dari mana. Suara yang cair, seolah keluar dari dalam air.
Raka menelan ludah. "Kalau kau ingin aku, lepaskan desa ini." Suara itu tertawa pelan seperti riak. Manusia selalu berpikir ia menawar, padahal ia sudah datang dengan menyerahkan diri. Air di bawah kakinya sudah terasa. Tinggal beberapa langkah lagi. Dingin itu bukan lagi dingin biasa, melainkan dingin yang seolah merayap masuk melalui pori-pori, mencari jantung. Dalam remang yang nyaris hilang, Raka melihat sesuatu. Wajah-wajah, banyak sekali, muncul di permukaan air, timbul tenggelam. Wajah-wajah pucat, mata terpejam, bibir membisu. Mereka bukan hidup, tapi juga bukan sekedar mati. Mereka adalah kenangan sumur terhadap semua yang pernah disentuhnya. Di antara mereka, Raka melihat wajah yang dikenalnya. Nyilaras. Matanya masih tertutup, tapi bibirnya bergerak pelan. "Maafkan aku." Suaranya mengalir langsung ke hati Raka. "Aku lelah menjaga sendiri. Semoga kau tidak menyesali jalan ini." Raka menggeleng, meski air belum mencapai dadanya. "Kalau selama ini kau bertahan, saya juga akan bertahan semampu saya." Air itu mulai naik, meski belum menurunkan seluruh tubuh, seolah menyambut. Dari atas, suara Kiai terdengar samar memanggil namanya dan melafalkan doa. Suara itu menjadi latar belakang yang lembut ketika air perlahan menyelimuti dada, leher, lalu dagunya. "Kalau perjanjiannya putus, hidupkan mereka, biarkan desa kering sekalipun. Asal," suaranya tercekak oleh dingin, "asal mereka tidak lagi bermimpi tenggelam." Air hanya menjawab dengan keheningan. Lalu, ia menenggelamkan kepalanya. Di atas, Kiai memegang tali dengan kedua tangannya yang rapuh. Ia merasakan beberapa kali hentakan kecil, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana, atau berusaha naik. Namun kata-kata Raka terngiang. "Kalau aku menjerit, mungkin bukan aku lagi yang bicara." Hentakan itu semakin kuat. Beberapa kali tali seperti ditarik naik dengan kasar, lalu didorong lagi. Kiai memejamkan mata, membaca doa sekuat tubuhnya mampu. Air mata menetes, tapi tangannya tetap tidak menarik tali. Hingga tiba-tiba, tali itu mengendur. Bukan karena putus, bukan karena ditarik, melainkan seperti tidak lagi menahan apapun di ujungnya. Kiai perlahan menarik tali, dan ketika ujungnya muncul di bibir sumur, tidak ada tubuh di sana. Hanya ujung tali yang basah meneteskan air. Air yang jernih. Untuk pertama kalinya sejak lama, sumur itu mengeluarkan air sebening kaca. Ia memantul